adik-adik, selamat datang kembali dalam ibadah online DPSM Sinode. Dan sebelum kita memulai ibadah kita dari semua, mari kita ambil saat teduh selama 1 menit dimulai. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita, mari kita menunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapakku datang kepadamu. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, dan itu hal yang sangat kami syukuri Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh merindukan firman-Mu, kami sungguh merindukan ibadah kami setiap hari Minggu Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada ibadah online ini Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sekalipun kami tidak bertemu Tuhan, tetapi Tuhan hadir di sini dan di rumah mereka. Segala rangkaian acara kegiatan kami pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus, otoritas-Mu yang hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan inilah setiap kami yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini. Biar Engkau mengurapi setiap kami, melayakkan kami untuk bisa melayani anak-anak yang Kau titipkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan Tuhan, kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, siapa yang bergembira hari ini? Saya. Siapa anak Tuhan? Saya. Nah, adik-adik semuanya, mari kita nyanyikan satu pujian dengan penuh semangat yang mengatakan saya bergembira. Ayo adik semuanya bangkit berdiri ya.
Rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kita bersyukur tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang sudah dipimpin oleh kakaknya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah. Walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin percaya bahwa itu semua karena anugerah dan kesempatan yang daripada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan melalui pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka hati pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis dari Hakim-Hakim, asalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Nanti adik-adik semua bisa membacanya untuk mempersingkat waktu. Dalam bagian firman Tuhan ini adik-adik, ada satu kisah, dan ini merupakan kebenaran dalam satu firman Tuhan tentang seorang hakim perempuan di bangsa Israel. Siapakah namanya? Belum ada yang tahu nih ceritanya. Nama perempuan itu adalah Deborah. Sekali lagi, nama perempuan hakim bangsa Israel salah satunya adalah Deborah. Nah, kalau kita melihat
kalau sekarang kakak perlihatkan gambarnya, kira-kira Deborahnya seperti ini. Cantik kan? Pasti dong. Nah, coba kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan, cantik kan? Nah, itu dia Deborah. Ternyata Deborah ini adik-adik, dia memimpin ketika Hakim Ehud sudah mati. Ketika Hakim Ehud sudah mati, orang Israel ternyata mereka buat jahat lagi. Mereka terus melakukan kejahatan, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan marah. Bangsa Israel ini ketika tidak ada pemimpin, mereka buat dosa. Tuhan marah kepada mereka, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Kanaan. Ya, ketika mereka sudah diserahkan ke raja orang Kanaan, yaitu di tangan Yabin, maka orang Israel berseru kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan kasihani kami. Kami sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Kanaan atau Yabin. Namun pada saat itu Deborah ini orang yang berhikmat. Dia sering duduk di bawah pohon kurma. Apa yang ia lakukan? Ia merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepadanya. Ketika orang Israel sudah mengalami kesusahan, mereka datang kepada Deborah. Deborah, tolong kasih usul kepada kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu Deborah menyuruh orang Israel untuk mengumpulkan pasukannya. Ketika mereka sudah berkumpul, kemudian Deborah menyampaikan kepada mereka, kita hari ini, saat ini diizinkan oleh Tuhan untuk memerangi orang-orang Kanaan atau kerajaan Yabin. Jadi Deborah mengumpulkan semua prajurit. Nah, ini mereka. Nah, sekali lagi ya. Nah, ini mereka. Kelihatan? Nah, ketika mereka sudah berkumpul, Deborah berkata, Tuhan sekarang sudah menyerahkan orang Yabin di tangan kita. Sekarang Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Maka orang Israel dengan semangatnya mereka pergi. Mereka datang dengan beberapa pasukan, membawa senjata dengan ada Deborah. Ya, kelihatan ya. Kemudian ada yang namanya Barak yang dipercayai oleh Deborah. Ketika mereka sampai di tempat pertempuran, adik-adik, ternyata janji Tuhan bagi orang Israel Tuhan tepati. Mereka bisa menang. Ketika mereka berperang, ini mereka tadi waktu melakukan peperangan. Nah, waktu melakukan peperangan, mereka menang sehingga orang-orang Yabin tadi mereka lari ketakutan. Nah, ada satu panglima ternyata adik-adik. Panglima orang Yabin ini ketika mereka berperang, ada panglima mereka namanya Sisera. Sisera ini ketika mereka sudah kalah, dia lari. Lari. Kemana dia pergi? Ternyata dia lari bukan ke tempat yang aman. Ya. Dia lari bukan ke tempat yang aman, tapi dia pergi ke rumah Yael. Tahu siapa Yael? Yael itu adalah istri Heber. Heber ini adalah iparnya Musa, orang Israel juga. Waduh, ternyata Sisera ini salah tempat. Kemudian si Yael suruh dia masuk. Sudah ia tertidur. Ternyata Yael ini karena dia tahu Sisera ini musuh, dia ambillah paku. Nah, begini gambarnya. Dia ambil paku sama martir. Kemudian dia kasih di kepala Sisera tadi. Apa yang terjadi ketika dia sudah kasih paku di kepala Sisera?
ternyata yang terjadi Sisera mati. Ya, itu yang dibawa ini, yang dibawa Sisera sudah mati. Ya, ketika Barak datang melihat keadaan Sisera, dia melihat bagaimana keadaan Sisera, ternyata Sisera sudah mati. Yael yang melakukannya. Nah, dari kisah bagaimana kepemimpinan Deborah, dia memimpin bangsa Israel sebagai hakim, ada beberapa hal yang mau kakak sampaikan untuk kita adik-adik semua. Yang pertama, yaitu sikap berani dari sikap Deborah. Ketika musuh-musuhnya sudah mengelilingi mereka, mereka kuat, tetapi Deborah dengan keyakinan imannya, dia berani melakukan perlawanan. Kita juga adik-adik semua, mungkin kita ada banyak masalah di dalam keluarga, di dalam kehidupan orang tua kita. Kita juga harus tetap berani, kuat. Yang kedua yang kita pelajari dari kisah dari Hakim Deborah, yaitu sikap taat akan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepadanya, pergilah untuk memerangi orang-orang Yasbin, dan itu ia kerjakan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada kita saat ini, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita juga harus melakukannya, taat. Yang ketiga yaitu percaya akan kuasa Tuhan. Walaupun banyak musuh, adik-adik semua, Tuhan berkuasa untuk memberikan kemenangan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Itu harus kita yakini sebagai anak-anak Tuhan. Ini melalui kisah firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan, biarlah menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup berani, untuk taat kepada Tuhan, dan untuk tetap percaya akan kuasa-kuasa Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi hafalan, terambil dari Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-8. Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita semua. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Sekali lagi, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Amin firman Tuhan. Kembali kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu ya Tuhan, buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Anak-anak Tuhan sudah mendengar bagaimana kasih Tuhan melalui bangsa Israel yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Hakim Deborah. Engkau menyatakan kepadanya bahwa ia harus berani, harus taat, dan percaya pada kuasa-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan, supaya mereka selalu taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua, dan terlebih percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik semua, ada yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Angkat tangannya. Baik adik-adik semua, sama seperti Hakim Deborah, bahwa hari ini kita ditetapkan sebagai pemenang-pemenang dan pemberani-pemberani yang Tuhan pilih untuk menyatakan kebenaran setiap harinya. Amin. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik semua. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan lebih daripada pemenang. Adik semuanya, adik-adik semua di rumah, bangkit berdiri.
kita pada pagi hari ini, kita kembali bersatu di dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sinode BKPN, dan dimanapun kami berada, kami bisa melakukan ibadah walaupun melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya bahwa segala pujian, penyembahan kami, dan pendengaran akan firman-Mu akan menjadi bagian hidup kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami anak-anak-Mu di dalam melakukan kegiatan, aktivitas kami, baik yang belajar di rumah, baik yang ke sekolah, di dalam keperluan apapun, bahkan dalam segala kegiatan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa melakukan kegiatan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara kami di Indonesia, biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dan memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini, terlebih di Kepulauan Nia Selatan, dalam situasi-situasi yang menakutkan, yaitu pandemi COVID-19. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, dengarkanlah seruan kami, anak-anak-Mu yang memohon kepada Tuhan. Bila Tuhan berkenan, biarlah wabah pandemi COVID-19 bisa berhenti hanya di dalam nama Yesus. Dan itu semua bisa terjadi karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak Tuhan yang melakukan ibadah hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu yang mengajar hari ini, biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu, firman Tuhan bisa tersampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam segala pergumulan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, biarlah Engkau yang memberkati dan yang menyediakan yang terbaik bagi mereka tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Ini seruan kami, ampuni kami dari segala dosa yang kami perbuat. Dan biarlah doa kami ini jangan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.